Oke, jadi latar belakang masalahnya adalah perempuan memainkan peran penting dalam berbagai aspek pembangunan mulai dari skor pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif hingga budaya. Namun, dalam praktiknya kontribusi perempuan kerap kurang mendapatkan pengakuan, terutama di sektor informal dan industri kreatif seperti tata rias, make up artist, atau MUA. Padahal, bidang ini tidak hanya menyentuh ranah estetika, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekonomi lokal, pemberdayaan perempuan, dan pelestarian budaya. Penata rias perempuan seringkali bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil, menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap teknologi, modal usaha, serta branding dan profesionalisasi layanan. Selain itu, minimnya desain produk yang secara khusus mempertimbangkan kebutuhan dan konteks kerja MUA perempuan menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan usaha mereka. Teorinya mengenai studi kasus dan referensi akademik terkait MUA perempuan dan desain produk. Yang pertama ada strategi pengembangan bisnis jasa makeup artist dengan pendekatan digital marketing. Penulis NLA.DY Dewi dengan sumber dari Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis pada tahun 2023. Temuan utama penelitian ini membahas strategi pengembangan bisnis MUA melalui pendekatan digital marketing yang mencakup pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk meningkatkan jangkauan pasar dan profesionalisme layanan MUA. Relevansi menunjukkan pentingnya adaptasi teknologi dan strategi pemasaran digital dalam mendukung keberlanjutan bisnis MUA perempuan. Yang kedua, desain branding kemasan produk UMKM yang menarik dan ekonomis. Penulis tim peneliti bersumber dari Proceeding Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi atau disingkat Sisfotek pada tahun 2022 dengan temuan utama banyak pelaku UMKM termasuk MUA mengalami kesulitan dalam mendesain branding kemasan produk yang menarik dan ekonomis. Desain kemasan yang menarik dan sesuai estetika dibutuhkan untuk mengenalkan dan menarik minat calon pembeli. Relevansi menekankan pentingnya desain kemasan yang efektif dalam meningkatkan daya tarik dan profesionalisme layanan MUA. Yang ketiga, evaluasi dan inovasi kemasan desain produk UMKM anggota IWAPI Kota Depok. Penulis tim peneliti dengan sumber dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2022. Temuan utama melalui metode Focus Group Discussion atau FGD. Penelitian ini mengevaluasi desain kemasan produk UMKM dan memberikan rekomendasi inovasi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Relevansi memberikan wawasan tentang pentingnya evaluasi dan inovasi desain kemasan dalam mendukung keberhasilan produk UMKM termasuk layanan MUA. Pemberdayaan pelaku UMKM perempuan dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi melalui pelatihan digital marketing. Penulis tim peneliti yang bersumber dari ResearchGate tahun 2023 dengan temuan utama pelatihan digital marketing menggunakan platform seperti Canva membantu pelaku UMKM perempuan dalam membuat desain dan konten visual untuk pemasaran produk mereka. Relevansi menunjukkan bagaimana pelatihan desain grafis dapat memberdayakan MUA perempuan dalam mempromosikan layanan mereka secara efektif. Referensi tambahan yang pertama ada dari Kroemer, KHE dan Grangian pada tahun 2001 yang membahas prinsip-prinsip ergonomi dalam merancang lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan manusia relevan untuk desain peralatan kerja MUA. Yang kedua ada dari penulis Moser pada tahun 1993 yang berjudul Gender Planning and Development, Theory, Practice, and Training, Routledge, menjelaskan pendekatan gender dan development yang melihat perempuan sebagai agen aktif dalam pembangunan.
Yang ketiga ada dari Kabir pada tahun 1999 yang yang membahas menyediakan kerangka kerja pemberdayaan perempuan yang dapat diterapkan dalam konteks MUA sebagai pelaku ekonomi. Yang keempat ada Coleman dan kawan-kawan pada tahun 2007 yang membahas pendekatan desain inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna beragam termasuk perempuan di sektor informal. Yang terakhir ada Heckman, Jr. dan Oldham pada tahun 1976 yang membahas bagaimana desain pekerjaan memengaruhi motivasi dan kinerja, relevan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung bagi MUA. Sekian dari saya. Untuk metode pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan metode design thinking dan prinsip desain partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam kebutuhan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh MUA perempuan, sekaligus merancang solusi produk yang sesuai dan aplikatif berdasarkan kebutuhan nyata pengguna. Lalu ada metode design thinking. Design thinking digunakan sebagai kerangka dalam proses perancangan produk. Ini ada 5 tahapan, itu ada empathize, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan beberapa MUA. Dan lalu kita ke define, temuan dari tahap empati dan analisis untuk merumuskan masalah-masalah utama yang dijadikan fokus perancangan nanti. Lalu ke idea, itu ada proses brainstorming dilakukan untuk menghasilkan berbagai ide solusi produk. Lalu ada prototype, dari ide-ide yang telah disaring dibuatlah prototype awal berupa seperti sketsa desain, model 3D, atau mockup produk. Lalu ada tes yang terakhir, prototype diuji secara langsung oleh pengguna yaitu MUA sendiri melalui simulasi penggunaan dalam konteks kerja nyata. Jadi feedback dari pengguna dikumpulkan untuk dilakukan perbaikan desain tentu saja sebagai bentuk evaluasi produk. Lalu ada metode partisipatif. Penelitian ini juga menerapkan desain partisipatif di mana pengguna atau target kita itu MUA tidak hanya menjadi objek penelitian tapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses desain. Hal ini dilakukan melalui seksi diskusi bersama, review ide desain, dan uji coba prototipe. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang benar-benar relevan dan mendukung keberdayaan mereka dalam lingkungan kerja. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada apa aja? Itu ada wawancara mendalam, lalu dilakukan terhadap 3-5 orang MUA untuk menggali Untuk menggali informasi terkait kebutuhan, kebiasaan kerja, dan tantangan mereka. Lalu ada observasi lapangan dulu kita, lalu mengamati langsung proses kerjanya di berbagai lokasi. Itu seperti salon biasanya kalau MUA itu ya, rumah klien, dia berpindah tempat, lalu ke studio foto dan lain-lain. Lalu kita dokumentasi juga dan merekam hasil wawancara, foto alat kerjanya juga jangan lupa difoto, serta kondisi lingkungan kerja sebagai bahan analisis dan referensi desain sebagai salah satu metode teknik pengumpulan data ini. Lalu ada juga teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Apa itu tematik? Yaitu mengumpulkan data ke dalam tema-tema seperti mobilitas kerja, efisiensi alat, kenyamanan penggunaan, dan identitas profesional. Jadi itu dikelompokkan dan akan menjadi dasar dalam merancang solusi produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Rancangan kegiatan 1. Studi literatur mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan ergonomi untuk memastikan produk ramah dan nyaman digunakan, gender development untuk memahami peran dan tantangan perempuan khususnya MUA dalam pembangunan. Ketiga, desain inklusif untuk menciptakan produk yang adil, dapat diakses, dan memberdayakan pengguna perempuan. Kedua, identifikasi masalah, mengobservasi kondisi kerja MUA perempuan, khususnya dalam hal mobilitas tinggi, kerja yang berpindah-pindah tempat, kebutuhan alat kerja yang praktis dan efisien, kurangnya produk khusus yang mendukung kenyamanan kerja MUA perempuan, merumuskan masalah utama dari hasil studi awal. 3. Pengumpulan data, metode kualitatif deskriptif melalui observasi langsung terhadap aktivitas kerja MUA, wawancara mendalam dengan beberapa MUA perempuan untuk menggali kebutuhan, tantangan, dan harapan mereka terhadap produk pendukung kerja. Dokumentasi visual, foto atau video sebagai referensi desain. 4. Proses design thinking,
menggunakan 5 tahapan utama untuk proses desain produk. Empathize, memahami pengguna MUA melalui data lapangan. Define, merumuskan kebutuhan nyata dalam bentuk problem statement. Ideate, brainstorming, ide-ide kreatif berdasarkan hasil analisis. Prototype, membuat purwarupa produk yang sesuai kebutuhan pengguna. Test, menguji produk dengan pengguna secara langsung. 5. Desain partisipatif. Melibatkan MUA sebagai co-designer dalam proses desain, mengadakan sesi diskusi desain untuk mendapatkan masukan dari pengguna secara langsung, melibatkan mereka dalam proses uji coba dan revisi prototipe, menciptakan rasa memiliki dan memperkuat relevansi desain terhadap kebutuhan real pengguna. 6. Merancang produk final, menyempurnakan produk berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi, mendesain dengan mempertimbangkan aspek 1. Fungsionalitas dan portabilitas, 2. Estetika dan identitas profesi MUA, 3. Ergonomi, keamanan, dan inklusivitas gender. Ketujuh, dokumentasi dan laporan, menyusun dokumentasi visual dan laporan desain produk, melampirkan proses penelitian, hasil uji coba, dan pengembangan desain, menyajikan produk sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap partisipasi perempuan MUA dalam membangun sosial dan ekonomi.